Nah, hari ini anak-anak ibu semua akan melanjutkan pembelajaran tentang tema 3, subtema 1, PB2. Tujuan pembelajaran, ibu harap anak ibu dapat memahami benda-benda yang ada di sekitar, kemudian mampu untuk menjelaskan benda-benda yang terbuat dari kayu, dan mampu membedakan benda yang terbuat dari kayu dan kertas, serta anak ibu dapat memahami kegunaan dari benda-benda tersebut. Wujud suatu benda. Segala sesuatu yang memiliki wujud, memiliki massa, dan menempati ruang disebut benda. Wujud benda dapat diketahui dari bentuk ukuran, warna, keadaan permukaan, dan bahan penyusun bendanya. Benda hidup memiliki warna yang spesifik karena warna yang khas menjadi alat untuk mengidentifikasi nama suatu benda dengan benda lainnya. Contohnya, bunga sakura identik dengan warna merah muda, bunga mawar dengan warna merah atau putih, dan daunnya berwarna hijau. Kemudian, suatu benda dapat diidentifikasi berdasarkan ukurannya, karena tidak semua benda memiliki ukuran yang sama. Misalnya jam dinding dan jam tangan. Jam tangan memiliki ukuran yang lebih kecil daripada jam dinding. Ukuran benda juga dapat dilihat dari berat dan panjangnya. Selain ukuran warna, benda juga berbeda. Bentuk benda dapat dibedakan menurut bidangnya. Misalnya segi 4, segitiga, bulat, belah ketupat. Uang koin memiliki bentuk lingkaran. Massa benda adalah banyaknya bahan yang menyusun benda. Nah, ibu harus ingat ya. Massa benda merupakan banyaknya bahan yang menyusun benda. Kemudian, benda dapat diketahui massanya dengan cara ditimbang. Misalnya, satu buah semangka lebih berat daripada satu buah anggur. Berarti massa semangka lebih besar daripada massa anggur. Kemudian, air. Air memiliki wujud cair. Apabila dimasukkan dalam botol, maka air menempati ruang dalam botol. Selain itu, juga dapat ditimbang dan memiliki massa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa air merupakan benda dan dia mengikuti bagaimana wadahnya. Dan berikutnya yaitu cahaya. Cahaya tidak dapat dikatakan sebagai benda karena dia tidak memiliki wujud dan tidak bermassa serta tidak menempati ruang. Nah, ini contohnya, contoh gambar dari benda-benda yang kemungkinan ada di sekitar kita. Di sini ada anak ibu bantu, kita sama-sama sebutin. Ada tangga, kemudian ada kardus, ada buku, ada sapu, ada kotak, ada ayunan, ada helm, ada jam, ada hiasan dinding, ada ini hiasan dinding ya, ada kursi, ada palu, ada paku. Nah, cahaya itu tidak masuk ke dalam benda. Kenapa? Karena ini, anak ibu bisa kelihatan nggak? Ini yang ibu giniin. Nah, ini cahaya. Dia pantulan. Tidak menempati ruang, tidak memiliki massa, dan tidak ini, anak ibu. Nah, berikutnya, benda. Benda terbuat dari bahan dasar. Salah satunya bahan dasar yang sering digunakan yaitu bahan dasar kayu. Contoh benda yang terbuat dari kayu yaitu meja, kursi, lemari, dan pensil. Kayu juga dapat digunakan untuk membuat kerajinan seperti patung dan figura. Proses pengolahan kayu dimulai dari penebangan pohon di hutan. Kemudian hutan yang ditebang adalah hutan produksi, memang untuk hasil kerja.
Dan kayu dipilih menjadi bahan dasar karena mudah untuk dibentuk. Terdapat jenis kayu dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Contohnya kayu jati. Benda berbahan kayu tidak tahan api sehingga mudah terbakar. Beberapa jenis kayu mudah terserang rayap dan serangga lainnya yang sehingga menyebabkan kayu tersebut menjadi keropos. Nah, ini contoh-contoh benda-benda di sekitar kita yang terbuat atau berbahan dasar dari kayu. Di sini ada lemari, ada kursi, ada meja. Ini kursi juga ya, beda bentuknya. Kemudian, tapi ini kursi biasanya untuk manjat atau apa. Ini ada pensil, ini ada rak. Benda berbahan dasar kertas. Kayu adalah bahan yang membuat kertas. Bagaimana cara membuat kertas? Proses pembuatan kertas terdiri atas beberapa tahap berikut. Yang pertama, pohon ditebang menghasilkan kayu gelondongan, kemudian kayu gelondongan tersebut dibawa ke pabrik kertas. Disimpan beberapa bulan agar lebih lunas setelah kayu dikupas kulitnya dan dipotong sehingga sebesar korek api. Potongan kayu dipanaskan menjadi bubur kertas, kemudian disaring sehingga kandungan minyaknya habis. Sesudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang sangat terkait. Serat selulosa tersebut digiling hingga pipih, kemudian menjadi ukuran kertas yang diinginkan. Itulah proses cara pembuatan kertas. Nah, ini ada beberapa bentuk kertas. Ini ada kertas bukunya, kemudian ini ada origami, ada uang. Nah, ini semuanya berbahan dasar kertas, hanya beda tipe jenis kertasnya saja. Kemudian kita lanjut ke tugas anak ibu hari ini. Ada 2 tugas. Tugas yang pertama, anak ibu kerjakan buku tema 3, halaman 13 sampai dengan 14. Nomor 1 sampai dengan 4. Cara mengerjakannya, anak ibu membaca dulu wacana benda terbuat dari kayu. Kemudian baru anak ibu lanjut mengerjakan soal. Dan tugas 2-nya, kerjakan buku tema 3, ayo mengamati halaman 15. Perhatikan benda-benda di sekitarmu. Nah, di sini ibu harap anak ibu bisa menganalisis, bisa melihat, kemudian anak ibu bisa catat dan bisa menentukan bagaimana ciri-ciri dari benda-benda di sekitar anak ibu. Nah, ingat ya, buku pinjaman jangan dicoret-coret. Sekian dan terima kasih dari ibu. Tetap menjaga kesehatan dan jangan lupa selalu semangat dalam belajar. Kalau sudah mengerjakan tugas, jangan lupa untuk dikirim ya.